kita angkat suara kita. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, namun terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Sekali lagi angkat pujian ini bersama-sama. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, namun terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, namun terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami letakkan setiap pengharapan kami ke dalam tangan-Mu di 2022 ini Tuhan. Untuk setiap jam kami Tuhan, untuk setiap pengharapan kami Tuhan Yesus. Mari sama-sama naikkan pujian. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur
dengan apa ku membalas cintamu. Katakan, oh Yesus, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Katakan, ku mau bersyukur hanya kepadamu ya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami mau bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Yesus, atas kami ya Tuhan, atas kami Yesus. Mari serukan terima kasih oh Tuhan. Haleluya Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Kebaikan-Mu nyata Tuhan, kebaikan-Mu nyata setiap kami Bapa. Aku senantiasa mau menyenangkan-Mu. Ajarkan aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab ku percaya padamu. Katakan, Engkau baik, Engkau baik, Kau sangat baik. Aku senantiasa mau menyenangkan-Mu. Ajarkan setiap kami ya Tuhan. Kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab ku percaya padamu. Dengan segenap hatimu katakan, sebab Engkau baik ya Tuhan. Kau sangat baik Yesus.
Katakan sama-sama, Engkau baik. Engkau baik. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik Tuhan. Aku senantiasa mau menyenangkan-Mu. Ajar kami Tuhan, ajarkan aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Amin. Sebab ku percaya padamu. Lebih lagi kami katakan, Engkau baik. Mari angkat tanganmu di rumahmu masing-masing, katakan, Tuhan Engkau baik dan sangat baik. Kau teramat baik. Aku senantiasa mau menyenangkan. Amin, amin. Engkau yang mengajari kami, ya. Ajarkan aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Sebab ku percaya padamu. Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Kembali lagi Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center Cabang Bandung melayani setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada. Kita bersyukur karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan. Kita bersyukur karena kita akan menyembah Tuhan. Betul, kita masih ada di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang bersemayam di atas puji-pujian umatnya, Allah yang bertahta, Allah yang berdaulat, Allah yang hadir melawat setiap umatnya di rumah kita masing-masing. Karena itu saya undang kita semua bangkit berdiri. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan memuji, kita akan menyembah Tuhan. Sebab dialah Allah yang besar, dialah Allah yang layak ditinggikan, dialah Allah yang layak terima pujian. Sebab Kau besar Tuhan, perbuatan-Mu ajaib selama-lamanya. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, sebab tiada seperti-Mu. Amin. Katakan, tiada seperti Engkau. Haleluya. Perbuatan-Mu, oh ajaib Tuhan. Amin. Katakan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari jemaat lebih sungguh lagi kita katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti, sebab Kau besar, oh tiada seperti. Amin, amin. Haleluya. Sebab tiada seperti-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, sebab tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti, sebab Kau besar. Oh, haleluya. Sebab kita punya Allah yang besar. Tiada seperti Dia, tiada seperti Dia. Haleluya. Mari lebih sungguh lagi katakan,
besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, sebab tiada seperti Engkau. Oh, sebab Kau besar, ajaib. Amin. Katakan tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada sepertimu. Sekali lagi katakan, tiada sepertimu, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Sebab tiada sepertimu, sebab tiada Allah seperti Engkau Yesus. Kami mengucap syukur karena di rumah kami masing-masing kami akan menikmati hadirat Tuhan. Kami akan menikmati lawatan Tuhan. Kami mengalami perjumpaan dengan Allah kami, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, kami mengucap syukur sebab Tuhan memelihara kami sehingga kami dapat kembali beribadah dengan sukacita. Sekalipun kami masih ada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya hadirat Tuhan, lawatan Tuhan nyata atas setiap kami. Sehingga waktunya ketika kami juga nantinya akan kembali dapat berkumpul di gereja-Mu, maka kami akan melangkahkan kaki kami untuk kembali bersama-sama berfellowship, menyembah Tuhan di rumah Tuhan. Karena itu ya Bapa yang baik, kami mentahbiskan ibadah raya minggu lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan, kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita dong. Haleluya. Tuhan itu baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita kembali akan memuji, menyembah Tuhan. Kita di rumah kita masing-masing, saudara dikasih dalam Tuhan. Mari siapkan hati kita. Rekan-rekan saya dari tim Praise and Worship Gereja, kita akan melayani setiap umat Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyiapkan hati kita sebelum kita masuk ke dalam firman. Karena Tuhan yang layak disembah, karena Tuhanlah yang besar. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari nyanyikan Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari sama-sama katakan, ujilah aku
Katakan bagi Yesus, bagi Yesus segala pujian, haleluya, hormat serta syukur selama-lamanya. Lebih sungguh lagi jemaat saja katakan di rumahmu masing-masing, hanya bagi Tuhan. Bagi Tuhan segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Amin. Hormat serta syukur selama-lamanya. Setiap kami datang kepada Tuhan di rumah kami masing-masing, kami sadar betul kepujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kalaupun kami masih diberikan kesempatan beribadah kepada Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Betul apa yang ada di hadapan kami seringkali tidak sesuai dengan apa yang kami bayangkan. Betul seringkali apa yang kami doakan sampai hari ini kami belum melihat jawaban doa. Tapi satu hal yang kami percaya, kami menyembah Allah yang layak kami sembah. Kami menyembah Allah yang hidup, kami menyembah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu kami yakin, apapun badai hidup yang hari-hari ini kami hadapi, bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Di dalam Yesus yang memberikan kekuatan, kemenangan buat setiap kami. Kami datang menyembah-Mu, kami angkat pujian kepadamu. Mari di rumahmu masing-masing saudara, ambil saat waktu untuk menyembah Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu, sebab Engkau yang kami sembah. Kau Allahku, Kau Tuhan kami. Pujian bagi nama-Mu, sebab bagi diri-Mu kami naikkan Tuhan. Sebab pujian bagi-Mu Tuhan, sebab pujian bagi-Mu. Hanya bagi nama-Mu. Di rumah kami masing-masing kami menyembah. Di rumah kami masing-masing kami mengangkat tangan kami. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah kami. Haleluya. Ku nyanyi Hosana, yes Lord, Bagi Rajaku yang duduk di tahta, Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari umat Tuhan, angkat tanganmu dua-dua, angkat pujian ini, katakan. Ku nyanyi Hosana. Yes, we worship you Lord Jesus, we worship you. bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Nyanyi Hosana, haleluya. bagi Rajaku
ku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak sekali lagi katakan, kau layak disembah, kau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Engkaulah Allah, Engkaulah Allah, Engkaulah Allah yang layak disembah. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami. Kau menikmati pujian penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Tiba saat yang indah bagi setiap kami ya Tuhan. Untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Tuntun setiap kami untuk kami mengerti akan kebenaran. Sehingga kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi dengan pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Setiap kami umat Tuhan. Tuhan tuntun dalam setiap pengertian daripada Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Saudara dikasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak setiap kita untuk menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama. Kita pegang Alkitab di tangan kanan kita dan bersama-sama sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Saya Harus Menginjil. Sama-sama bilang sama saya harus menginjil. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita menginjil karena kita tahu Tuhan sudah terlalu baik dalam kehidupan kita. Kita menginjil karena kita tahu kita sudah diselamatkan dan kita tidak rela untuk melihat orang lain, keluarga kita, kerabat kita, kenalan kita, sahabat kita, akhirnya jauh dari Tuhan, jatuh dalam dosa dan berjalan menuju neraka. Kita menginjil karena inilah panggilan orang percaya, bukan hanya buat orang-orang yang mengakui dirinya sebagai pendeta, bukan hanya buat orang-orang yang hanya lulusan sekolah teologi, tapi ini berlaku buat setiap orang percaya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Iya kan? Karena itu kita mau pastikan sama-sama bahwa kita harus menginjil. Nah, salah satu tipuan iblis di akhir zaman adalah menginjil bukan tugas saya. Nah, ini yang seringkali ditaruh dalam hati kita, seringkali ditaruh dalam pikiran kita bahwa menginjil bukan tugas saya. Saya cuma jemaat awam, saya cuma jemaat biasa. Menginjil adalah tugas pendeta. Menginjil adalah buat anak-anak yang sekolah lulusan teologi. Saudara dikasih dalam Tuhan, menginjil adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Sama-sama bilang sama saya, panggilan saya sebagai orang percaya. Amin. Maka Rasul Paulus jelas katakan, celakalah aku jika aku tidak menginjil. Karena Rasul Paulus menyadari, Tuhan engkau sudah terlalu baik dalam hidupku. Maka aku tidak rela untuk melihat orang-orang yang ada di sekelilingku berjalan menuju neraka. Ini panggilan orang percaya. Dan karena iblis tahu, ketika kita pergi menginjil maka jiwa-jiwa diselamatkan. Maka dia meracuni pikiran kita. Sehingga kita akhirnya berada dan tinggal dalam zona nyaman. Bahkan tidak sedikit tadi saya bilang bahwa menginjil itu bukan tugas saya pendeta. Saya mah pengusaha, saya mah guru, saya mah PNS, saya mah bukan seorang penginjil. Saya cuma jemaat awam. Hal inilah yang membuat setiap orang-orang Kristen jadi tidak bergerak untuk menginjil, tidak bergerak untuk bersaksi.
Akhirnya tinggal dalam zona nyaman, menangisi pergumulan, menangisi masalah, sampai akhirnya lupa saya punya tugas untuk memenangkan banyak orang. Karena saya sudah terlebih dahulu dimenangkan. Saya sudah terlebih dahulu diselamatkan, saya sudah terlebih dahulu menerima kasih karunia Tuhan. Maka saya harus belajar untuk melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan dalam hidup saya. Saya mau membagikan dulu beberapa kebenaran firman Tuhan untuk kita mengerti bahwa kita memiliki tugas yang sama. Sebagai orang percaya tentunya kita harus menginjil. Lihat dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yang kita kenal sebagai amanat agung, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yesus sendiri mengatakan seperti ini. Karena itu pergilah. Tuhan mengutus saudara dan saya pergi. Pergi dari mana? Pergi dari zona nyaman kita. Melangkah, kuatkan orang. Nah sekarang ada dunia sosial media. Mungkin sebagian kita nggak perlu pergi, tapi kita perlu bisa menginjil melalui dunia sosial media. Ada handphone, ada gadget di tangan kita. Yang bisa tersebar ke berbagai belahan-belahan dunia. Hanya karena apa? Sosial media. Kita pakai perangkat-perangkat ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikan muridnya Tuhan Yesus. Apa yang mesti saya lakukan pendeta? Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan apa? Ajarlah mereka. Jadi ketika kita sudah tahu kebenaran, maka kita mengajarkan apa yang harus mereka lakukan. Itu sebabnya kalau ada pergumulan dalam hidup kita, ada masalah dalam hidup kita, ada tantangan dalam hidup kita, Tuhan sedang melatih. Sehingga ketika kita terlatih, kita siap untuk melatih orang lain. Amin. Sama-sama bilang sama saya harus siap melatih orang lain. Saya harus siap mengajar orang lain. Tapi terlebih dahulu kita harus diajar, dididik. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah. Ini saudaraku. Ketika kita pergi menginjil, ketika kita diutus Tuhan, ketika kita bersaksi, ketahuilah akan hal ini. Tuhan Yesus bilang, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi jelas. Ini jaminan buat orang-orang percaya yang diutus Tuhan. Ini jaminan orang-orang percaya yang dipakai Tuhan untuk menginjil, untuk bersaksi, untuk memberitakan kabar baik. Bahkan Tuhan Yesus juga bilang dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu, apa dikatakan? Bukan saudara dan saya yang memilih Tuhan. Kitalah yang dipilih. Kenapa Tuhan pilih kita? Kenapa Tuhan selamatkan kita? Ada tugas. Sama-sama bilang sama saya punya tugas. Ada tugas yang harus kita kerjakan, ada tugas yang harus kita lakukan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Tuhan nggak mau kita tinggal dalam zona nyaman. Itu sebabnya Matius 28 tadi amanat agung. Tuhan Yesus bilang pergi. Dan di dalam Yohanes 15 ayat 16 ini bukan kamu yang memilih aku. Tuhan Yesus juga bilang aku mengutus kamu. Tuhan suruh pergi. Tuhan suruh keluar. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, musuh kekristenan adalah zona nyaman. Ketika kita berasa tinggal dalam kenyamanan kita tinggal dalam keamanan kita yang udah saya begini aja lah pendeta lah, udah nggak usah lah macem-macem, udah begini aja. Maka disitulah kita semakin hari semakin tenggelam dalam setiap pergumulan dan masalah kita. Makanya ada orang Kristen yang tiap saat yang digumuli cuma masalahnya aja, nggak pernah menggumuli jiwa-jiwa. Masalah gak akan pernah habis dalam kehidupan kita, akan selalu ada. Dan kalau masalah itu menjadikan kita stagnan dalam iman, maka kita gak akan pernah pergi keluar seperti apa yang Tuhan Yesus perintahkan buat kita. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus, tetapi aku yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan kamu menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ada kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya tatkala kita diutus, tatkala kita pergi, tatkala kita keluar, tatkala kita bersaksi, tatkala kita menginjil. Ada kuasa dalam doa kita. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, ada kuasa dalam hidup saya. Sama-sama bilang sama saya harus bersaksi, saya harus menginjil. Amin. Nah, kita masih baca lagi ayat-ayat ini saudara ya. Yohanes 20 ayat 21, masih dalam perkataan Tuhan Yesus.
Yohanes 20 ayat 21 bilang begini, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Lalu apa dikatakan Tuhan Yesus selanjutnya? Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dari perkataan-perkataan Tuhan Yesus ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, baik Matius 28, Amanat Agung, Yohanes 15 ayat 16, Yohanes 20 ayat 21, kita diingatkan bahwa kita diselamatkan dan ada tugas buat kita. Kita diselamatkan karena Tuhan punya visi, ada tugas khusus yang mau Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Agar kita tidak hanya menjadi orang-orang yang egois, yang menikmati keselamatan buat hanya diri kita sendiri. Seringkali diumpamakan bahwa kita sedang memegang pelampung dua buah. Kita ada dalam satu kapal, dalam satu perahu. Kita pegang pelampung 2 buah, satu buat diri kita. Yang satunya lagi buat orang lain. Orang lain sudah mau tenggelam, tapi kita masih memegang pelampung yang 2 ini. Kita tidak melemparkan pelampung itu kepada mereka yang sudah mau tenggelam. Saya sebut kita menjadi orang-orang yang egois, saudara. Ayo, lakukan sesuatu. Kalau kau lihat saudara-saudaramu sudah mulai tenggelam dalam dosa, tegur. Tapi pendeta dia keras kepala, dia udah ngomong, saya omongin. Kalau dia keras kepala itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting bagian kita mengingatkan, Tuhan mengasihimu. Kita mengingatkan bahwa ada Yesus yang mengasihimu, ada Yesus yang menunggumu untuk datang berbalik kepadanya. Itu tugas kita, itu diutus Tuhan. Sama seperti Bapa mengutus aku, kata Yesus. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Lagi, masih perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 26 dan 27. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, lihat, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi kita memiliki Roh Kudus. Tapi kalau kita nggak bersaksi tentang Yesus, maka Roh Kudus tidak melakukan apa-apa dalam hidup kita sebagai kerjanya. Lihat perkataan Yesus. Roh ya kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, tentang Yesus. Dia pakai siapa? Dia pakai saudara dan saya. Itu sebabnya Roh Kudus ditempatkan dalam hidup kita. Untuk kita mengingat akan segala janji-janji Tuhan. Dan membantu kita dalam bersaksi tentang pribadi Yesus. Jangan keburu takut tuh, aduh saya harus ngomong apa ya, saya harus bicara apa ya. Minimal kita tahu melakukan kebenaran. Kalau engkau tidak pandai berbicara, minimal engkau tahu melakukan kebenaran. Karena Tuhan Yesus bilang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, perbuatanmu, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, tetapi apa dikatakan selanjutnya? Tetapi kamu juga, saudara dan saya, harus bersaksi. Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kita tahu bersama bahwa Tuhan sudah buat sesuatu dalam hidup saudara dan saya. Banyak pengalaman, saya teramat percaya sudah begitu banyak pengalaman kita, perjumpaan kita dengan Yesus. Bagaimana Tuhan tolong saya dari satu masalah dan masalah lain, melepaskan saya dari pergumulan yang lain. Ayo bersaksi dong. Ada banyak orang di luar sana bingung ngadepin masalah. Ada banyak orang di luar sana bingung ngadepin pergumulan. Baik pergumulan rumah tangga, ekonomi. Kalau kita pernah melewati dan kita ditolong Tuhan, ayo bersaksi. Ayo masih ada Tuhan, ingatkan mereka, ayo masih ada Tuhan. Ajak mereka berdoa, ingatkan janji-janji Tuhan. Kita ada untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita ada untuk bersaksi, kita ada untuk menginjil, menyampaikan kabar baik. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Masih perkataan Yesus, saudara dikasih dalam Tuhan. Apa dikatakan di sana? Tetapi kamu akan menerima kuasa. Haleluya, sama-sama bilang sama saya akan terima kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau, apa dibilang? Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus turun atas saudara dan saya, maka kita akan bersaksi. Makanya Alkitab jelas katakan, Yesus dalam perkataannya yang satu bilang, kalau roh kebenaran itu, roh dari Bapa itu keluar ada dalam hidup kita, maka dia bersaksi tentang aku. Dan kalau kita dipercayakan memiliki Roh Kudus, karena kita percaya kita diperlengkapi untuk bersaksi.
Kita diperlengkapi untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Stop menangisi penderitaanmu, stop menangisi pergumulanmu. Setiap kita punya masalah, selalu saya bilang begini, masalah saya, Tuhan yang tolong saya, Tuhan yang selesaikan bagi saya. Masalah orang lain, saya kuatkan mereka, saya teguhkan iman mereka. Kayak saya menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menguatkan mereka. Nah ini kebalik, ada banyak dari kita justru menangisi masalah kita, menangisi pergumulan kita. Hanya terus menerus kita lakukan itu sampai kita lupa bahwa saya harus melangkah keluar untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang di luar sana, yang juga masih memerlukan Kristus. 1 Korintus 9 ayat 16, inilah perkataan Rasul Paulus. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Sama-sama bilang sama saya harus memberitakan Injil. Orang yang menyadari dirinya sudah diselamatkan karena kasih karunia Tuhan akan gatal, saudaraku, quote and quote, kalau tidak memberitakan Injil. Kenapa? Karena dia sudah terima kasih karunia. Masakan saya sudah menerima kasih karunia yang gratis buat saya tidak buat sesuatu. Minimal saya sadar di luar sana masih banyak orang-orang yang seperti saya dulunya. Memerlukan kekuatan, memerlukan pengharapan, memerlukan jalan keluar. Saya ada untuk menolong mereka. Mungkin sebagian kita bilang, pendeta, saya nggak punya apa-apa. Bukankah untuk menolong orang harus punya dana? Rasul Petrus, saudara dikasih dalam Tuhan, dan Yohanes ketika akan sembahyang, ketemu dengan seorang lumpuh, pengemis, yang meminta-minta. Petrus bilang apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Petrus tidak punya kekayaan untuk memberi pengemis itu. Tapi Petrus bilang, namun apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus dari Nazaret, berjalanlah. Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita nggak punya apa-apa untuk menolong orang, membantu orang, kita punya pribadi Yesus yang bisa kita sampaikan bagi mereka. Kalau mereka mau terima puji Tuhan, kalau mereka mau tolak, itu urusan mereka dengan Tuhan. Tapi yang saya percaya, selama kita menyampaikan sesuatu tentang kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kita, maka Roh Kudus itu yang akan berkarya menjamah hati mereka. Itu bukan tugas kita untuk menjamah hati mereka, untuk merubahkan mereka. Kita menabur, kita menyiram. Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Amin. Yang memberikan pertumbuhan Tuhan. Makanya Rasul Paulus bilang dalam Roma pasalnya yang ke-10, ayat 13 sampai 15. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana bisa mereka berseru kalau mereka tidak percaya? Iya kan? Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sama-sama bilang sama saya mau diutus Tuhan. Amin. Ini yang dari awal saya katakan. Iblis menyerang pikiran kita dan mulai mengintimidasi kita dan berkata apa? Penginjilan itu bukan tugasmu. Tugasmu hanya apa? Pengusaha. Penginjilan itu tugas pendeta. Penginjilan itu tugas orang-orang yang bergerak di bidang penginjilan yang memang kerjanya menginjil. Penginjilan itu tugas anak-anak yang lulusan sekolah teologi. Ya saudara dikasih dalam Tuhan, itu adalah tipuan iblis. Yang seharusnya dilakukan adalah setiap orang percaya, setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semua diutus. Sama-sama bilang sama saya diutus. Kalau Tuhan mengutus kita, Tuhan perlengkapi kita. Kalau Tuhan mengutus kita, Tuhan pasti tolong kita. Tuhan mengutus kita dan Tuhan menyiapkan kuasa buat setiap kita. Makanya kita tidak pernah berjalan sendiri. Ada Roh Kudus yang memampukan kita, Roh Kudus yang menolong kita, memampukan kita untuk memberitakan Injil. Nah, itu sebabnya saya mau pastikan dulu dasar kita kuat untuk memberitakan Injil. Yang pertama, kenapa kita perlu memberitakan Injil? Kita perlu memberitakan Injil karena itu adalah perintah Tuhan. Jelas, itu perintah. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Aku mengutus kamu seperti aku diutus Bapa. Aku mengutus kamu. Itu perintah. Yang memang harus kita jalankan. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan. Kalau itu perintah berarti saya harus lakukan dalam sebuah ketaatan. Mungkin sebagian saudara berkata, pendeta kan tidak mudah. Saya bukan sekolah teologi ya pendeta, saya sekolah bisnis. Saya bukan berasal dari keluarga yang melayani. Saudara dikasih dalam Tuhan.
Kalau kita sudah diselamatkan, saya yakin, saudara, saya yakin itu ada hati untuk menyampaikan kasih Allah bagi orang lain. Kenapa? Karena kasih Bapa sudah dicurahkan buat kita di dalam Kristus Yesus. Berarti kasih yang berlimpah-limpah itu harusnya mengalir dalam hidup kita. Ketika kita melihat orang-orang yang hendak jauh dari Tuhan, kita melihat orang-orang yang hidupnya asal-asalan berjalan menuju neraka, maka hati kita harusnya miris, hati kita harusnya sedih, hati kita harusnya menangis, memohon belas kasihan Tuhan untuk menyampaikan sesuatu buat mereka. Tapi dipertanyakan, kalau sampai kita ngelihat keluarga, saudara, kerabat, kenalan kita, bahkan orang-orang yang berjalan menuju kegelapan, tapi kita masih saja tenggelam dalam masalah kita, fokus kepada pribadi kita, dipertanyakan, di mana kasih Kristus dalam hidupmu? Ingatlah bahwa ini adalah perintah Tuhan. Kita perlu memberitakan Injil karena ini adalah apa? Perintah. Sama-sama bilang sama saya, ini adalah perintah Tuhan. Karena ini perintah Tuhan, maka Tuhan mampukan kita. Karena ini adalah perintah Tuhan, maka Tuhan mampukan kita. Tuhan yang akan menopang kita. Tuhan akan memperlengkapi setiap tools yang ada untuk menopang kita melayani Dia. Ya. Yang kedua, kenapa kita perlu memberitakan Injil? Karena kita sudah mengerti kebenaran. Kebenaran akan apa? Kebenaran bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan banyak orang. Nah, coba lihat saudara, Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16 bilang begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kita yang memberitakan Injil harus terlebih dahulu ditajamkan atau dikuatkan, diteguhkan dalam penginjilan kita, dalam pribadi kita. Maka Rasul Paulus juga bilang kan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Jadi Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kalau kita tidak memberitakan Injil buat orang lain, maka saudara dikasih dalam Tuhan, orang-orang tidak akan pernah mengerti dan mengenal kebenaran yang memerdekakan hidup mereka. Itu adalah tugas kita. Sama-sama bilang sama saya, menginjil adalah tugas saya. Stop menangisi pergumulanmu, saudara. Ada Tuhan yang menyelesaikan pergumulanmu. Ada Tuhan yang menyertaimu. Lalu bagaimana dengan orang-orang di luar sana yang belum mengenal kebenaran? Kita aja yang sudah mengetahui kebenaran, kita yang sudah tahu kebanyakan firman Tuhan, masih kadang goyang menghadapi masalah. Bagaimana mereka? Itu sebabnya ayo sama-sama kita bergandengan tangan menyampaikan kasih Tuhan bagi orang-orang di luar sana. Sehingga akhirnya ada banyak orang mengenal Kristus, banyak orang mengasihi Tuhan Yesus, banyak orang mengerti kebenaran, banyak orang diselamatkan. Yang kedua, kenapa kita perlu memberitakan Injil? Karena kita sudah mengerti akan kebenaran. Kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kita. Kebenaran akan apa? Kebenaran akan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kita harus menginjil, kita harus membagikan kebenaran firman. Siap atau tidak siap waktunya, sedialah. Karena akan banyak orang-orang di sana. Tuhan saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita siap, maka Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwanya yang masih jauh dari Tuhan. Untuk apa? Untuk dipercayakan, untuk kita layani. Dan saya teramat yakin percaya, kalau Tuhan sudah percayakan kita dan Tuhan sudah lihat kita bisa, maka Tuhan akan percayakan kita jiwa-jiwa untuk kita layani. Yang ketiga, kenapa kita perlu memberitakan Injil? Karena manusia butuh Tuhan. Itulah yang mesti kita sampaikan. Jangan berharap kepada kekuatan manusia, jangan mengandalkan manusia. Itu yang kita ingatkan. Jangan andalkan kekayaanmu, jangan andalkan kedudukanmu. Itu yang kita ingatkan kepada orang-orang. Ayo, masih ada Tuhan, masih ada mujizat. Itu yang kita sampaikan bagi mereka. Karena manusia butuh Tuhan. Dengan kita menginjil, dengan kita menyampaikan kabar baik, maka kita memperingatkan manusia bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Bahwa manusia itu perlu Tuhan. Tapi pendeta, bagaimana dengan orang-orang yang mengaku, saya nggak perlu Tuhan? Itu kembali lagi urusan mereka. Nah, ini yang mesti kita ngerti. Seringkali sebelum kita menyampaikan sesuatu, kita mulai memiliki konsep pikiran itu, percuma lah yang ngomong sama dia, pasti dia tolak. Belum tentu. Nah, karena intimidasi seperti itu, pikiran-pikiran seperti itu, makanya kita nggak pernah mau bersuara buat mereka. Akhirnya kita berbilang, nggak percuma lah kita ngomong sama dia, paling dia mau orangnya nyuekin. Ya nanti kita malah dibilang sok rohani lagi, udahlah nggak usah.
Padahal kita nggak pernah tahu, di tengah-tengah orang tersenyum dan tertawa, hatinya tertekan, hatinya sedih, hatinya butuh Tuhan. Itu sebabnya saya bilang, ayo kepada siapapun yang mungkin kau lihat saat-saat ini mereka sedang senang. Kita nggak pernah tahu ada sesuatu dalam hati dia yang sedang menangis. Yang dia berkata, Tuhan saya perlu Tuhan, tapi nggak pernah ada orang yang menguatkan saya untuk dekat dengan Tuhan. Saudara dan saya dipanggil untuk menguatkan orang-orang seperti ini. Untuk diingatkan, ayo dan ayo datang sama Tuhan. Yesus mengatakan, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepada kamu. Kita ingatkan itu bahwa ada satu pribadi yang meminta setiap pergumulanmu. Ada satu pribadi yang menerima engkau apa adanya. Ada satu pribadi yang menerima setiap dosa-dosamu dan siap memulihkan hidupmu. Dan pribadi itu bernama Yesus. Itu kita sampaikan. Untuk urusan mereka mau terima, untuk urusan mereka mau gak terima, itu bukan urusan kita. Yang kita tahu kita sudah menabur. Mungkin nanti ada orang-orang yang datang menyiram. Karena pertumbuhan itu datangnya dari Tuhan. Jadi yang ketiga, kenapa kita perlu menginjil? Karena manusia butuh Tuhan. Kita diingatkan, kita dipakai untuk menyampaikan kasih Tuhan. Untuk mengingatkan bahwa Tuhan mengasihi mereka. Yang keempat, yang terakhir. Kenapa kita perlu menginjil? Yang pertama, kita perlu menginjil karena itu adalah perintah Tuhan. Yang kita kenal sebagai the Great Commission. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Perintah itu jelas harus dilakukan. Sampaikan firman, menginjil, menyampaikan saksian tentang kebaikan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita perlu menginjil? Karena kita sudah mengerti kebenaran. Kebenaran akan apa? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bagaimana mereka bisa diselamatkan kalau Injil tidak pernah disampaikan? Kitalah yang diutus Tuhan untuk menyampaikan hal ini. Yang ketiga, kenapa kita perlu memberitakan Injil? Karena manusia butuh Tuhan. Manusia perlu Tuhan. Jangan mulai pakai dengan pikiran-pikiran kita, logika-logika kita sehingga kita berkata, oh, percuma ngomong sama si A, B sama si C, aduh gak mungkin lah dia punya segala sesuatunya. Saudara dikasih dalam Tuhan, di tengah-tengah orang tertawa, itu yang tadi saya selalu bilang. Di tengah orang tertawa, orang tersenyum, dalam hatinya mungkin sedang kosong, mungkin sedang menangis, mungkin sedang bermasalah. Dan kita dipercayakan untuk mengingatkan bahwa ada Tuhan, untuk mendoakan mereka. Saya percaya kuasa Tuhan itu akan menyertai kita. Dan yang keempat terakhir, kenapa kita perlu memberitakan Injil? Karena iblis dikalahkan oleh kesaksian kita. Haleluya. Iblis kalah oleh kesaksian kita. Yang pertama, iblis kalah oleh darah Yesus. Yang kedua, iblis kalah oleh kesaksian kita. Lihat ayatnya. Wahyu 12 ayat 11. Wahyu 12 ayat 11 bilang begini saudara. Dan karena, apa dikatakan? Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Mereka dikalahkan, iblis dikalahkan oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi iblis dikalahkan dengan kesaksian saudara. Itu sebabnya iblis gak mau sekali ngeliat anak-anak Tuhan bersaksi. Oh gak mau. Maka dalam pikiran kita selalu berada, ngapain bersaksi, nanti gue diketawain, nanti gue dibilang sok rohani. Bersaksi, karena dengan bersaksi mereka iblis dipermalukan. Dibongkar cara kerjanya ketika kita bersaksi. Kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kita bersaksi tentang bagaimana Tuhan tolong saya. Tuhan luputkan saya. Kita bersaksi. Dan orang yang mendengar kesaksian kita akan termotivasi, akan dikuatkan imannya. Oh iya ya, kalau dia ditolong Tuhan maka saya percaya saya juga pasti ditolong Tuhan. Oh iya ya, kalau dia diluputkan Tuhan dari masalah maka saya percaya saya juga diluputkan Tuhan dari masalah. Dengan bersaksi, iman timbul. Ini yang selalu saya bilang, dengan kita menginjil, dengan kita bersaksi, kita, saudara, Tuhan tidak cari orang pintar, Tuhan tidak cari orang hebat, Tuhan cari orang yang mau. Ketika kita mau, kita dipersiapkan. Tugas kita mempersiapkan diri kita dan kita mau. Maka Tuhan akan memperlengkapi kita untuk menyampaikan apa yang harus dia sampaikan kepada jiwa-jiwa yang Tuhan pertemukan kita dengannya. Karena itu pastikan hari ini, secara khusus, di minggu kedua, saudara dikasih dalam Tuhan, saya ingatkan buat setiap kita. Ayo bersaksi, ayo menginjil. Hari-hari Tuhan semakin dekat. Kita dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ini. Sama seperti Rasul Paulus katakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Ayo sampaikan firman, ayo sampaikan kebenaran, ayo bersaksi. Itu sebabnya
Saya mengajak setiap umat Tuhan yang oleh Tuhan percayakan untuk saya layani secara khusus di hari ini, di minggu kedua di bulan Maret ini. Ayo bersaksi yuk. Pakai dunia sosial mediamu untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Ceritakan aja tentang kebaikan Tuhan. Stop fokus dengan masalahmu, stop fokus dengan pergumulanmu. Setiap orang punya masalah, setiap orang punya pergumulan. Tapi ingatlah kan hal ini, masalah saya, pergumulan saya, ada Tuhan yang menolong saya, menguatkan saya. Tapi orang lain punya masalah, pergumulan orang lain. Saya dipercayakan Tuhan untuk menguatkan mereka, untuk mengingatkan mereka bahwa ada kasih Tuhan yang siap menyelamatkan. Ada kasih Tuhan yang siap meneguhkan dan menguatkan setiap mereka. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kembali kami datang mengucap syukur kepada Tuhan akan kasih setiamu, akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sadar betul, hidup kami hanya karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyelamatkan kami. Tapi di satu sisi ketika Engkau menyelamatkan kami, kami diingatkan untuk kami selalu dipersiapkan untuk diutus oleh Tuhan. Diutus untuk menjadi saksi, diutus untuk memberitakan kasih Tuhan, diutus kepada orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, biarlah melalui perbuatan kami, melalui sikap keseharian kami boleh menjadi teladan, kami boleh menjadi contoh, kami boleh menjadi saksi Tuhan. Sehingga melalui hidup kami banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus, diselamatkan di dalam nama Yesus. Bapa, hamba berdoa buat firman-Mu yang hari ini kami dengar, biar tetap tinggal dalam hati kami. Tuhan, beri ketidaktenangan dalam hati kami sebelum kami menginjil, sebelum kami bersaksi. Sehingga ketika kami bertemu dengan orang, Tuhan, bukakan mulut kami untuk kami menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan kasih setia Tuhan, menyaksikan karunia yang kami terima daripada Tuhan. Sehingga akhirnya banyak orang diteguhkan iman mereka, banyak orang datang kepada Tuhan, diselamatkan oleh kasih karunia-Mu. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari ini mendengarkan kabar baik ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, mereka diteguhkan, mereka dikuatkan untuk dimampukan berjalan, bersaksi, menginjil, dan mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa buat umat Tuhan, biar Allah jamah satu persatu. Taruh hati yang mengasihi jiwa-jiwa dalam hati kami, Allah. Taruh hati yang mengasihi jiwa-jiwa dalam hati kami. Sehingga pada akhirnya hidup kami terus diperlengkapi, dipersiapkan untuk bersaksi, dan bersaksi. Menceritakan kebaikan Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Hamba percaya firman-Mu tergenapi dalam hidup kami. Disampaikan firman, disembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Mereka terima kuasa, mereka terima mujizat, mereka terima anugerah Tuhan, kesembuhan di dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang berbeban berat, Allah berikan keteguhan hati. Ingatkan kami selalu ya Tuhan, masalah pergumulan kami adalah Tuhan yang menyelesaikan dan memampukan kami. Tapi masalah pergumulan orang lain, ada kami yang harus kami kuatkan, teguhkan hati mereka untuk mereka selalu berharap kepada Tuhan. Apa yang Allah taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Materaikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin mengikuti apa yang Tuhan mau dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini juga kita akan memberkati pekerjaan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Tidak ada lagi pundi-pundi yang diedarkan, tapi kita memberikan dengan sukacita melalui transfer bank yang sudah ada di layar Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Baik persembahan persepuluhan maupun persembahan-persembahan lainnya, Bapak Ibu bisa berikan dengan sukacita. Sebelumnya kita akan berdoa buat persembahan kita. Kita kembali datang kepada Tuhan. Tuhan, hamba berdoa biar Allah yang memberkati setiap tangan-tangan memberi dengan sukacita. Kami memberi karena kami tahu hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami memberi karena kami tahu Tuhan terlebih dahulu memberikan hidupnya bagi setiap kami. Itu sebabnya kami memberi dengan sukacita iman tanpa paksaan. Karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga persembahan ini boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan. Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kembali lagi di informasi gereja kita selama 1 minggu ke depan. Dengan saya Erik Christian Pasaribu yang akan menyampaikan untuk setiap saudara yang ada. Berikut informasi gereja kita selama 1 minggu ke depan. Ibadah doa online pagi dari setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat
Saudara bisa menyaksikannya melalui Facebook, Instagram, dan juga Zoom. Renungan pagi atau Bible and Coffee setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 3.00 waktu Indonesia Barat di YouTube channel Glenn Latu Heru. Bapak Ibu bisa menyaksikan video ini dan jangan lupa untuk membagikannya kepada setiap banyak orang sehingga banyak orang boleh diberkati dan mereka boleh hidup memuliakan nama Tuhan. Selain itu, gereja kita juga melakukan ibadah doa puasa atau fasting prayer setiap hari Jumat pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu dapat menyaksikannya melalui Zoom, Facebook, dan juga Instagram. Oleh anugerah Tuhan, gereja kita dipercayakan untuk boleh melayani di Radio Maestro 92,5 FM secara rutin. Bapak Ibu dapat menyaksikannya pada hari Senin Rabu pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat dan juga hari Sabtu 22.20 waktu Indonesia Barat yang akan dilayani oleh Pendeta Glenn Latu Heru. Tidak hanya itu saja, gereja kita juga dipercayakan oleh Tuhan untuk boleh melayani di lapas wanita. Ibadah lapas wanita akan diadakan pada tanggal 22 Maret. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan bantuan, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor sekretariat gereja kita sehingga kita boleh salurkan berkatnya dan banyak orang boleh menikmati berkat kasih karunia Tuhan. Ibadah raya minggu kita masih kita laksanakan secara online dan pada kali ini kita akan dilayani seorang hamba Tuhan sekaligus juga dosen dari Sekolah Tinggi Teologi Global Indonesia. Beliau adalah Dr. Diki Kansil, MTH. Pastikan saudara menyaksikan ibadah ini. Mari kita sama-sama menikmati firman Tuhan lewat hambanya. Saya yakin dan percaya setiap kita akan disegarkan oleh firman Tuhan. Sekian informasi gereja kita selama 1 minggu ke depan. Saya harap saudara bisa mengikuti ibadah-ibadah yang ada untuk kita boleh sama-sama bertumbuh dalam terang firman Tuhan. Sampai ketemu di informasi gereja kita berikutnya dengan saya Erik Christian Pasaribu. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mau kembali kepada aktivitas kita masing-masing. Tapi sebelumnya izinkan saya berdoa dalam doa syafaat buat setiap pokok-pokok doa kita. Kita berdoa, kita datang kembali kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Karena itu secara khusus hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang sudah beribadah di hari ini. Tuhan, biar kekuatan yang tidak terbatas yang daripada sorga itu turun berlimpah-limpah atas kami. Kami tahu dalam kami menjalani pengiringan kami kepada Tuhan Yesus, ada pergumulan, ada masalah, ada tantangan yang harus kami jalani, yang harus kami hadapi. Tapi kami mengerti firman-Mu memberikan kami kekuatan, firman-Mu memberikan kami jalan keluar, firman-Mu menghibur setiap kami. Sehingga pada akhirnya kami menyadari di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhanlah yang memperlengkapi hidup kami dengan kekuatan yang tidak terbatas itu untuk menghadapi segala sesuatu yang harus kami hadapi di muka bumi ini. Karena itu hamba berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan satu persatu di rumah mereka masing-masing dalam pergumulan mereka. Allah memberkati rumah tangga mereka, Allah memberkati keluarga mereka, Allah memberkati anak-anak mereka, Allah memberkati orang tua mereka, Allah memberkati usaha pekerjaan, bahkan terlebih kesehatan yang daripada Allah. Allah memberikannya di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga dalam pengiringan kami kepada Tuhan, kami tahu Tuhanlah yang memberikan kami kemampuan untuk tetap terus setia mengiring Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap umat Tuhan yang berulang tahun, baik ulang tahun sepanjang minggu berjalan ini, Allah memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan ulang tahun pernikahan, ulang tahun pribadi, tangan Tuhanlah yang memberkati. Tangan Tuhan yang menopang, meneguhkan, menguatkan setiap mereka. Kalau ada yang Tuhan dapati mereka sedang goyah hari-hari ini, Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar kekuatan yang tidak terbatas itu turun berlimpah-limpah atas hidup mereka. Mereka mengalami pergumulan tapi mereka tetap kuat. Mereka mengalami masalah badai tapi mereka tetap keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat setiap
hal yang hari-hari ini mereka sedang gumuli. Biar Tuhan campur tangan, Tuhan berperkara. Izinkan mereka melihat kemuliaan Tuhan. Melalui setiap badai, melalui setiap pergumulan, mereka melihat bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapak, terima kasih. Pada akhirnya kami menyerahkan juga gembala senior kami, Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong bersama dengan Ibu Renda. Ketiga anak kekasih yang ada, anak menantu cucu yang ada, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan memberkati setiap mereka. Bahkan gereja Tuhan di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center, Cabang Bandung, kami ucapkan berkat. Sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Boleh menguatkan hati setiap umat Tuhan. Bahkan memenangkan jiwa yang belum mengenal Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau dalam hari-hari, dalam minggu-minggu ke depan kami akan memulai ibadah onsite. Tuhan, kami serahkan rencana kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berperkara. Sehingga setiap kami, ketika kami mulai kembali beribadah secara onsite, Tuhan juga yang memberikan kemampuan, Tuhan juga yang mengumpulkan kembali pada akhirnya umat Tuhan untuk bersekutu bersama-sama dalam gereja yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami juga berdoa menyerahkan bangsa kami. Kami ada di bangsa Indonesia, kami ucapkan berkat Indonesia diberkati Tuhan. Kami ucapkan berkat Kota Bandung diberkati Tuhan. Provinsi-provinsi kota di mana kami tinggal diberkati oleh Tuhan. Diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan dalam setiap pemimpin-pemimpin yang memimpin bangsa dan kota kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden, kami berdoa buat Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, kami berdoa buat DPR RI, kami berdoa buat DPR tingkat 1, tingkat 2, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Allah memberkati setiap pemimpin-pemimpin daerah, baik para wali kota, para bupati, para gubernur, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biar setiap kepemimpinan mereka diberikan hikmat dalam memajukan daerah yang mereka pimpin. Kami berdoa buat Kapolri, kami berdoa buat Panglima TNI di dalam nama Yesus dalam menjaga stabilitas keamanan bangsa kami. Ketua BIN, Ketua KPK, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, Ketua BNPB, Ketua BNPT, di dalam nama Yesus Allah tolong setiap mereka. Sehingga mereka mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Jauhkan pemimpin-pemimpin kami Allah daripada setiap permainan kuasa-kuasa kegelapan, daripada kuasa-kuasa perdukunan, kami patahkan dalam nama Yesus. Bahkan Allah juga yang memberkati setiap mereka yang berdiri di garda terdepan, para dokter, para suster, para perawat rumah sakit, perawat kesehatan, di mana-mana tempat mereka berada, mereka berkorban. Bapa, berkati hidup mereka sehingga mereka disertai Tuhan, ditolong Tuhan dalam menangani masa-masa pandemi COVID ini. Kami percaya, kami ucapkan berkat, pandemi COVID akan berlalu, akan berakhir dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur pada akhirnya kami akan kembali dalam aktivitas kami masing-masing. Kami bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan. Hamba menyerahkan setiap umat Tuhan satu persatu. Tuhan jaga, Tuhan sertai. Berkat-Mu ada atas masing-masing mereka. Pada akhirnya umat yang dikasih dalam Tuhan, ingatlah engkau tidak pernah berjalan sendiri. Ingatlah, bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Bangun mesbahmu dengan Tuhan. Di rumahmu masing-masing ini, kekristenan adalah hubungan antara kita dengan Allah kita. Sehingga akhirnya semakin hari kita semakin mengenal kasih Tuhan. Semakin hari kita semakin bersekutu karena Tuhan adalah Allah yang maha hadir. Dia hadir untuk menguatkan saudara dan saya. Dia hadir untuk meneguhkan iman saudara dan saya. Karena itu pastikan kita selalu membangun mesbah di rumah kita masing-masing. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Pandang Yesus dalam hidupmu. Tengadahkan kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Kembalilah dalam aktivitasmu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu. Penyertaan, perlindungan pasukan malaikat surga Allah menjagamu. Kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada. Dan darah Yesus Kristus menutup bungkus engkau. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin.